Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pemirsa KM5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan Al-Fakir dalam segmen kajian Ramadan. Kali ini kita akan mengkaji tafsir tematik tentang 4 penciptaan manusia atau 4 model penciptaan manusia. Hadirin para pemirsa KM5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kami bacakan ayat lanjutan pertemuan yang lalu, yaitu pada surat Maryam. Pada pertemuan yang lalu kita mengkaji dari surat pertama sampai surat ke-7. Pada saat ini kita melanjutkan pada ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati 'akira wa qad balaghtu minal kibari 'itiyya. Pada pertemuan yang lalu bahwa Allah memberi kabar kepada Nabi Zakaria bahwa beliau akan dikaruniai seorang putra yang nanti akan diberi nama Yahya, yang mana Nabi Yahya ini diberi sebuah nama yang sebelumnya itu tidak ada nama Yahya. Lalu kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Tuhan, qala rabbi anna yakunu li gulamun. Wahai Tuhanku, bagaimana saya akan mempunyai seorang putra, wa kanat imraati akiran, sedangkan istri kami akiran, itu orang yang tidak mempunyai anak atau mandul. Selama ini beliau tidak atau belum dikaruniai seorang anak. Wa qad balagtu minal kibari 'itiyya, dan kami sudah sampai pada usia yang sudah senja. 'Itiyya ini artinya umur-umur yang sudah senja. Nihayatus sin, artinya beliau ini sudah berumur mi'ata wa ishrin sanah. Nabi Zakaria sudah berumur 120 tahun, sedangkan si istri itu berumur 98 tahun. Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun. Lalu Tuhan menjawab melalui tentunya ala lisani malakin au biilqain fi qalbin. Jadi Tuhan menjawab melalui lesannya malaikat, atau Tuhan menyampaikan melewati hati dengan menyampaikan melalui hatinya. Menyampaikan bagaimana qala kadzalik, penciptaan yang semacam itu, yaitu Nabi Yahya diciptakan dari orang yang sudah senja, itu huwa alayya hayyinun, yang semacam itu bagi Tuhan adalah mudah sekali. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dan Tuhan meneruskan bahwa aku menciptakan engkau sebelum ini
dan kamu bukan apa-apa. Artinya seseorang yang diciptakan dari bibit yang sudah ada, dari atau dari pokok, dari sumber, atau dari dari orang tua yang sudah ada, itu gampang sekali bagi Tuhan. Jangan itu, dari sesuatu yang tidak ada, dari penciptaan Nabi Adam, itu Tuhan mudah menciptakannya. Qala rabbi ij'alli ayah. Lalu yang namanya Nabi Zakaria ini sepertinya masih minta kepada Allah bukti. Tuhan, kalau memang saya itu mau diberi seorang putra, dikaruniai putra, tolong rabbi ij'alli ayah, beri kepadaku tanda-tanda. Apa kira-kira tanda-tanda sehingga kami akan mempunyai seorang anak? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Lalu Tuhan menjawab apa yang dimuskilkan oleh Nabi Zakaria, bahwa tanda-tandanya alla tukalliman nasa, yaitu kamu tidak akan berbicara atau bisa berbicara dengan seorang kaum atau dengan kaummu selama 3 hari, ai bi ayyamiha, tentunya dengan malamnya, 3 malam tentu dengan harinya, yaitu 3 hari 3 malam. Nabi Zakaria ini tidak akan berbicara sawiyah, padahal beliau ini dalam keadaan yang tidak sakit. Sawiyah itu bila illah, ay halun min fa'ilin takallama, ay bila illatin, artinya bahwa Nabi Zakaria ini tidak sakit, ya tidak bisu, tapi 3 hari dia tidak mau berbicara atau tidak bisa berbicara dengan kaumnya. Nah, kalau sudah semacam itu berarti dia tanda-tanda bahwa dia akan mempunyai seorang. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab, maka kemudian Nabi Zakaria ini keluar menemui kaumnya. Beliau keluar dari mihrab, dari masjid, atau dikatakan bahwa mihrab ini adalah ghurfah. Yang sering kita dengar bahwa mihrab itu adalah tempat peimaman di masjid. Nah, ini. Tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa yang dimaksud mihrab adalah mihrab. Artinya bahwa ini Nabi Zakaria, apa yang disampaikan oleh Allah ternyata terbukti. Beliau ini ketika keluar kepada kaumnya, fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiya, maka beliau ini memberi isyarah kepada kaumnya an sabbihu bukratan wa asyiya, untuk selalu sholat, melaksanakan sholat pagi dan sore. Jadi bahwa yang semacam ini, tanda-tanda bahwa Nabi Zakaria akan mempunyai anak, ini sudah jelas. Beliau bukan kehendak beliau, tapi ya memang itu dari Allah. Beliau tidak bisa berbicara apa-apa dengan kaumnya, walaupun keinginannya ada untuk berbicara, tapi tidak bisa. Padahal beliau juga tidak sakit. Ya Yahya khudil kitab biquwah. Ya Yahya khudil kitab. Ini kemudian Nabi Yahya ini sudah terlahir. Setelah terlahir bagaimana Allah nyabna khudil kitab biquwah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya, ini sudah terlahir berarti ya. Berarti prosesnya sudah lahir. Nabi Yahya sudah lahir, dia oleh Allah diperintahkan untuk mengamalkan atau menjadikan khudil kitab, ay ij'al al-kitab, maksudnya kitab Taurat, kitab yang sebelumnya sudah ada sebelum kelahiran Nabi Yahya, yaitu kitab Taurat. Bikuwatin, artinya bahwa beliau ini diperintah oleh Allah untuk menjadikan hukum, ijtihad hukum dari kitab yang namanya kitab Taurat. Atainaul hukmah sawiyya, dan kami memberikan kepada Yahya itu al-hukmah ay an-nubuwah, memberi kenabian sawiyya pada saat kecil. Wa hananan,
min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nah, bahwa Nabi Yahya ini oleh Allah diberi atau diperintah untuk mengikuti jejaknya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan ditahbiskan, disampaikan oleh Allah bahwa Nabi Yahya ini adalah orang yang takwa kepada Allah, orang yang berbakti kepada orang tua, walam yakun jabbaran, dan beliau ini itu bukanlah orang yang sombong, asiyan, dan juga bukan ahli maksiat. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Bahwa beliau itu dalam lahirnya, ketika lahir, kemudian ketika beliau mati dan beliau dibangkitkan itu dalam keadaan selamat. Artinya bahwa singkatnya, kesimpulannya bahwa Nabi Zakaria ini telah diamanai apa yang selama ini diinginkan, yaitu apa? Amanah seorang putra yang bisa meneruskan kebiasaan keluarganya atau sifat kenubuahan dari keluarganya, yang mana beliau dikasih anak yang namanya Yahya. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Wadhkur fil kitab, hai Muhammad, sebutkanlah atau jabarkan atau sampaikan bahwa di dalam kitab ini akan diceritakan tentang Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, ketika beliau berkontemplasi. Idzin tabadat ini artinya beliau berkontemplasi, uzlah, itazalat min ahliha makanan syarqiyya, menjauhi dari keluarganya, beliau pergi ke arah timur daripada rumahnya, atau dikatakan bahwa arah timur mana? Arah timur dari Baitul Maqdis. Beliau berkontemplasi, beliau ini adalah orang yang soleh, orang yang ahli ibadah. Fattakhadat min dunihim hijaba. Kemudian Sayyidah Maryam ini menutupi dirinya dari kaum. Ay arsalat sitran tasturu biha litafliya ra'saha aw siyabaha aw taghtasila min haidiha. Artinya bahwa beliau ini setelah berkontemplasi, menutup diri, menutupi auratnya dari keluarganya, farsalna ilaiha ruhana, maka kemudian kami Allah mengutus untuk seorang Maryam ini ruhana, yaitu malaikat Jibril, fatamatsala laha basyaron sawiyya. Malaikat Jibril ini kemudian berupa-rupa sebagaimana manusia yang sempurna. Sawiyya itu tam, itu manusia yang sempurna. Jadi ketika beliau berkontemplasi, beliau ini didatangi seorang yang wujudnya adalah wujud manusia, mendatangi beliau yang sedang berkontemplasi. Artinya apa? Ini adalah lanjutan dari penjelasan sebelumnya, bahwa kalau Nabi Zakaria itu mohon kepada Allah, disebutkan di depan itu bahwa beliau memohonnya dengan suara yang lirih, dengan sifat-sifat yang lembut, halus, tidak didengar orang, yang dimana di situ di keterangan sebelumnya menunjukkan bahwa begitu ikhlasnya apa yang disampaikan, jadi langsung tembus kepada Allah. Ini juga sama, bahwa Sayyidah Maryam ini adalah orang yang ahli ibadah, dan beliau ini berkontemplasi. Kontemplasi itu artinya menjauh, itazalat. Artinya apa ya? Bertahanus. Jadi kalau kita pahami, orang-orang mulia itu ini diawali oleh pengalaman spiritual sebelum beliau menjadi orang yang
tampak kemuliaannya di permukaan. Jadi kalau intinya bahwa kalau seseorang itu ingin mulia di hadapan Allah, ini harus tega bahwa dirinya itu tidak populer dulu. Jadi orang-orang populer, kenabian sudah sudah dicontohkan oleh Allah, dan bahkan banyak orang alim, para imam-imam a'dham, ini mereka sebelum menjadi orang yang populer, orang yang alim, beliau-beliau itu dimulai dengan tirakat, dengan menutup diri dan hanya waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita bahwa kita itu kalau ingin menjadi orang mulia, setidaknya kita berani untuk tidak populer dulu. Sebagaimana yang juga dikatakan di dalam hikam, idfin wujudaka fi ardil khumur fama nabata mimma lam yudfan lam yakmul litaju. Ini sangat masyhur disampaikan oleh para dai-dai bahwa seseorang kalau tidak mengubur dirinya, idfin atau kuburlah dirimu di tanah yang humul, yaitu tidak terkenal. Fama nabata mimma lam yudfan, sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dipendam dahulu, artinya tidak melalui proses penanaman diri, penyembunyian diri atau proses tidak viral dahulu, maka ini hasilnya kurang maksimal. Maka sesuatu yang tumbuh itu akan lebih maksimal kalau cara penanamannya itu lebih dalam. Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyah. Lalu kemudian Sayyidah Maryam ini bilang, setelah didatangi oleh manusia, orang laki-laki berbentuk orang laki-laki, qalat inni a'udzu birrahman, ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepada Zat Rahman minka. In kunta, berlindung kepada Zat Rahman dari engkau yang datang ini, maksudnya in kunta taqiyya, kalau kamu ini orang yang takwa. Bahwa dikatakan taqiyya ini dulu di zamannya Siti Maryam itu ada orang yang namanya taqi. Itu orang yang sukanya mengikuti orang perempuan. Kalau bahasa sekarang kerennya itu bahasa orang playboy. Jadi orang ada dulu namanya di zamannya Maryam ini orang yang playboy, namanya taqi. Ini kalau ada orang perempuan mesti berulah. Sehingga beliau ini mengatakan bahwa saya berlindung kepada Tuhanku dari engkau kalau memang engkau ini orang yang bernama Taqi. Atau Taqi ini juga diartikan bahwa kau yang bertakwa. Qala innama ana rasul rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Lalu orang laki-laki ini, malaikat yang berupa laki-laki ini menjawab, innama ana rasulu rabbik. Wahai Sayyidah Maryam, innama ana rasulu rabbik, sesungguhnya aku ini hanya utusan Tuhanmu, li'ahaba laki ghulaman zakiyya, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang bersih, artinya zakiyah, bersih dari dosa nanti ketika beliau sudah lahir. Jadi ini sama dengan prosesnya Nabi Yahya, bahwa diberi kabar dulu orang tuanya. Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Lalu kemudian Sayyidah Maryam mengatakan, anna yakunu li, kaifa ai anna ai kaifa yakunu li, bagaimana aku mempunyai seorang anak, walam yamsasni bashar, sedangkan saya tidak sama sekali dijamah oleh seseorang, walam aku baghiya, dan aku ini bukan orang yang baghi, orang yang mursal, orang sing gak gena, zaniyah. Saya ini bukan orang ahli pezina, tapi bagaimana saya bisa anak? Ini kan sama dengan pertanyaannya siapa tadi? Nabi Zakaria. Kalau Nabi Zakaria pertanyaannya, bagaimana saya punya anak? Saya ini umurnya sudah kibari itiyah, saya sudah berumur di senja. Sedangkan Sayyidah Maryam pertanyaannya, bagaimana saya punya anak? Padahal satu, saya
tidak pernah satupun laki-laki menyentuhku. Dan saya bukan orang yang ora gena. Artinya beliau ini gena. Qala kadzalik. Kemudian Allah menjawabnya, kadzalik, ya seperti itu. Min khalqi ghulamin minka ghairi abin. Ya seperti itu. Menjadikan anak dari engkau min ghairi abin, tanpa ayah. Qala rabbuka huwa alaihi hayyin. Yang seperti itu, kata Tuhan, sama dengan jawaban ketika kepada Nabi Zakaria bahwa yang seperti itu alaihi hayyin, itu gampang sekali. Maka ketika di tafsir yang lain dikatakan bahwa penciptaan Nabi Isa itu menyempurnakan dari 4 tipe penciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah. Ini ya sesuai dengan judul ini. Pertama adalah manusia diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu, Nabi Adam. Lalu kemudian Siti Hawa, Ibunda Hawa itu diciptakan oleh Allah tanpa orang perempuan. Artinya beliau diambilkan dari tulang rusuk seorang laki-laki. 2. Jadi prosesnya yang pertama, tipe yang pertama adalah tanpa ayah, tanpa ibu. Yang kedua, tanpa seorang perempuan. Sudah jadi makhluk maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah yang umum. Yang umum setelah Nabi Adam itu, mereka yang terlahir ke dunia itu ada bapak, ada ibu. Nah kemudian yang keempat ini menyempurnakan bahwa penciptaan manusia, menjadikan manusia itu tanpa ada ayah. Pas berarti. 4 tipe penciptaan manusia. Jadi yang semacam itu semuanya menurut Allah alayya hayyin, gampang. Wa qad khalaqtuka min qablu, di Allah menegaskan di ayat sebelumnya bahwa yang semacam itu gampang sekali. Bahkan kamu sebelum ada, kami bisa menciptakan, dan itu mudah bagi kami. Walinaj'alahu ayatan linnas. Apalagi tujuannya Tuhan? Walinaj'alahu ayatan linnas, dan supaya kami menjadikannya sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhan bagi manusia. Warahmatan minna, dan juga ini sebagai belas kasih kepada orang yang kepada orang atau kepada manusia. Jadi penciptaan Tuhan itu penciptaan Tuhan yang semacam ini adalah sebagai tanda bukti kebesaran Tuhan. Kana amran maqdiya fa'amalathu fantabadat bihi makanan qasiyya faja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian kajian kali ini membahas tentang penciptaan manusia, di mana di sini disampaikan bahwa penciptaan manusia bagi Allah itu gampang sekali. Jangankan yang sudah ada bibitnya, yang belum ada saja Allah gampang menjadikan. Dan 4 tipe Allah menciptakan manusia itu sudah menyempurnakan proses kejadian manusia itu sendiri. Para hadirin pemirsa KM5 Channel yang dirahmati Allah, mari kita ikuti kajian-kajian berikutnya, karena kajian berikutnya ini akan lebih menarik tentang cerita bagaimana beliau ini, Sayyidah Maryam, menghadapi ujian dari Allah, di mana beliau ini hamil tanpa seorang suami. Besar sekali nanti efeknya atau cobaannya Nabi Sayyidah Maryam. Bagaimana beliau hamil, terus bagaimana, siapa yang menamai beliau. Ini bocoran saja bahwa beliau ketika beribadah itu ada seorang laki-laki yang namanya Yusuf An-Najjar, yang beliau itu sama-sama ahli ibadah. Jadi Sayyidah Maryam itu punya soulmate yang namanya Yusuf bin Najjar, itu juga orang yang ahli ibadah, yang beliau itu adalah Ibnu Am, itu sepupunya yang juga ahli ibadah. Ini nanti ceritanya menarik, bagaimana beliau ini kaget begitu melihat Sayyidah Maryam ini hamil, dan beliau menanya. Hanya tambahan saja para pemirsa,
setelah kami browsing tadi tentang Yusuf An-Najjar, ternyata di ceritanya Yahudi juga ada, cerita Nasrani juga ada. Ini berbeda. Ketika kita buka di situ, saya mencari informasi tentang Yusuf An-Najjar, saya temukan di situ kalau bagi orang Yahudi, kedua orang ini, mohon maaf, ini apa namanya, hanya sebagai pengetahuan bahwa kita itu harus hati-hati kalau menggali informasi darian. Jadi Yusuf An-Najjar ini bagi orang Yahudi, mereka itu dianggap berzina. Jadi kedua orang ini dianggap zina. Tapi bagi orang Nasrani bahwa sebenarnya Nabi Isa itu punya bapak. Siapa? Yusuf An-Najjar. Tapi bagi kita itu bukan. Bahwa Yusuf An-Najjar ini adalah sepupu yang sama-sama ahli ibadah. Nah, nanti kita ulas apakah di zaman saat itu sepupu itu merupakan mahram atau bukan. Karena kalau di umatnya Nabi Muhammad SAW yang namanya sepupu Ibnu Am itu adalah merupakan mahram yang tidak boleh khulwah di antara keduanya. Tapi nyatanya antara Nabi Isa Bunda Sayyidah Maryam dengan sepupunya ini justru menjadi solmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi itu berbeda syariatnya, barangkali nanti kita bisa mengkaji lebih lanjut. Mari kita ikuti kajian tafsir berikutnya, karena kajian tafsir ini betul-betul penuh dengan ilmiah. Demikian dari saya, Al-Fakir, mohon maaf sebesar-besarnya manakala ada kajian-kajian ini kurang pas. Mari kita juga menerima kritik yang sifatnya membangun agar kajian ini lebih berkualitas. Dan tentunya konten ini adalah konten yang tujuannya untuk manfaat lil ummah, bukan hanya konten-konten biasa, tapi bagaimana ini menyebarkan manfaat kepada umat, informasi kepada umat. Demikian dari saya ulangi lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.